Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew, NIM saya 18720500049 semester 5 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana SPD MPD dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan judul Perekonomian Daerah. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama, dalam dunia pendidikan kita melihat bahwa pemerintah Orde Baru menerapkan sistem sentralisasi atau centralized system. Hal ini berimplikasi pada kewenangan mutlak pemerintah pusat dalam pengelolaan berbagai aspek pendidikan, antara lain berupa sistem pendidikan kurikulum, sumber daya manusia, pengadaan media dan sumber belajar, hingga anggaran pendidikan. Alhasil, pemerintah daerah dan institusi pendidikan tidak memiliki ruang untuk berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan masing-masing. Ada berbagai dampak positif dari berlakunya otonomi daerah dalam hal pendidikan ini. Berbagai dampak positif ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan pendidikan nasional, baik dalam hal kuantitatif maupun kualitatif. Beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah bidang pendidikan antara lain adalah kemandirian daerah, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal dan lebih peka terhadap kebutuhan lokal. Baik, selanjutnya ada dampak negatif. Berikut adalah beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Yang pertama ada lokalisasi SDM, yang kedua ketidaksiapan daerah, yang ketiga berorientasi nilai dan kelulusan, dan yang keempat hilangnya narasi besar pendidikan. Selanjutnya ada fenomena sekolah berstandar internasional tersebut menjadi keprihatinan banyak pihak. Karena banyak sekolah yang menjadi RSBI lebih memperhatikan aspek formalitas seperti ruangan yang eksklusif, guru yang bisa berbahasa Inggris, dan biaya yang lebih tinggi. Sementara aspek substansialnya seperti kehilangan arah, sehingga muncul pertanyaan mendasar, sebenarnya apa yang ingin dicapai dengan sekolah bertaraf internasional. Selanjutnya ada pemerataan akses dan sumber daya. Perlu ada pemikiran dan upaya serius, affirmative action, untuk membantu daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang kurang memadai. Pemerataan sumber daya dapat dilakukan dengan menyiapkan generasi muda di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Di samping itu, perlu juga dibuka peluang untuk mendatangkan sumber daya dari daerah lain guna membantu percepatan pembangunan pendidikan di daerah-daerah yang sumber dayanya relatif memadai. Hal terakhir ini memerlukan campur tangan pemerintah pusat dan keterbukaan pemerintah daerah demi pembangunan pendidikan. Berbagai persoalan dan pemikiran di atas menunjukkan bahwa pendidikan nasional di Indonesia sedang mengalami dinamika yang luar biasa besar. Dinamika ini terjadi karena sebagai negara, Indonesia sedang dalam proses transisi panjang menjadi negara demokrasi. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari proses transisi tersebut, sehingga tidak mengherankan apabila banyak dijumpai kejanggalan atau anomali dan ketidakpuasan atas apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, kunci keberhasilan pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karenanya, lembaga-lembaga pendidikan harus benar-benar disiapkan menjadi lembaga-lembaga yang berorientasi pada pengembangan kualitas-kualitas pribadi siswa, tidak hanya mengembangkan intelektualitas dan berpaku pada formalitas. Untuk itu, Mokhtar Bukhari pernah mengemukakan bahwa dunia pendidikan kita tidak sekedar memerlukan reformasi seperti yang terjadi di bidang politik dan ekonomi, tetapi ia memerlukan transformasi guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Oleh karenanya, lanjut Bukhari, guru harus dilepaskan dari
beban politik dan kepentingan sepihak birokrasi. Guru harus diberikan keleluasaan untuk mendidik karakter siswa. Baik, sekian penjelasan saya tentang otonomi daerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.